Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Khorifa Arum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan di minggu ini kita sudah masuk di pertemuan keempat. Dan di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai proses penulisan pesan-pesan bisnis. Nah, capaian pembelajarannya apa aja sih? Yang pertama ada mahasiswa diharapkan agar mampu untuk mengetahui mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis, pengorganisasian pesan-pesan bisnis, dan revisi pesan-pesan bisnis. Nah, kita masuk di pembahasan pertama dulu mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis. Jadi, perencanaan pesan-pesan bisnis itu apa sih? Kita harus tahu dulu mengenai perencanaan. Jadi perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu berjalan dengan sebaik-baiknya. Jika kita melakukan perencanaan, maka kegiatan atau apa yang kita lakukan itu akan bisa berjalan lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat gitu. Perencanaan bisnis yang baik ini diharapkan agar mampu menjawab berbagai pertanyaan nih, misalnya pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan, bagaimana penyampaian pesan-pesan bisnis, siapa yang menyampaikan pesan-pesan bisnis, mengapa pesan-pesan bisnis tersebut perlu disampaikan, dan kapan pesan-pesan bisnis itu bisa disampaikan. Kemudian ada perencanaan bisnis juga ada beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Nah, penentuan tujuan ini penting banget agar kita tahu apa yang mau kita sampaikan, inti dari apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita harus juga menganalisis audiens, apa latar belakang audiens, kemudian siapa audiensnya, bagaimana audiens bisa menerima pesan dengan baik dan sebagainya. Kemudian kita juga harus menentukan ide atau gagasan atau pesan-pesan bisnis yang ingin kita sampaikan. Jadi gagasannya itu apa. Kemudian kita juga harus membuat outline pesan-pesan bisnis. Jadi poin-poin penting apa yang ingin kita sampaikan. Apakah sudah benar urutannya dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke pemahaman proses komposisi. Jadi dalam proses komposisi ini ada beberapa tahap juga. Yang pertama perencanaan menyusun draft, kemudian organisasi dan komposisi, kemudian kita juga setelah melakukan pengorganisasian dan membuat komposisi, kita harus juga mengedit dan merevisi apabila masih ada kesalahan. Kemudian kita juga harus membaca ulang apakah sudah tepat, apakah sudah benar ya, kata-kata yang disampaikan apakah sudah mudah dipahami dan sebagainya. Kemudian ini ada media penyampaian pesan-pesan bisnis. Jadi komunikasi lisan itu dilakukan apabila kita menginginkan umpan balik segera. Pesan relatif sederhana dan mudah diterima, kemudian tidak memerlukan catatan permanen, mengumpulkan audiens lebih mudah dan lebih ekonomis, dan memerlukan interaksi dalam memecahkan masalah. Nah, komunikasi lisan ini bisa menggunakan beberapa media, misalnya percakapan langsung atau melakukan pidato melalui telepon atau telekonferensi atau video conference gitu. Kemudian tadi ada komunikasi lisan, ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini dilakukan ketika kita tidak memerlukan umpan balik segera. Pesan sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Kemudian memerlukan catatan permanen, ingin menjangkau audiens yang luas, dan ingin meminimalisasi distorsi penyampaian pesan. Jadi untuk komunikasi tertulis ini kita bisa juga menggunakan beberapa media, misalnya surat-surat, kemudian melalui email, situs, blog, atau jaringan sosial, melalui chat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita masuk ke pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Jadi hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik itu ada 4. Yang pertama, pesan itu terlalu bertele-tele. Kemudian kita memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan dan menyajikan ide-ide secara tidak logis gitu. Dan kadangkala apa inti pesan yang ingin kita sampaikan itu terlupakan gitu. Itu yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik.
Kemudian ini pentingnya pengorganisasian yang baik itu apa aja? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, subjek dan tujuan pesan harus jelas. Kemudian pesan-pesan bisnis yang disampaikan juga harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Ide-ide atau gagasan juga harus disajikan secara logis, dengan cara yang logis. Kemudian pesan-pesan bisnis yang penting harus tercangkup di dalamnya, jangan sampai substansi pesan tadi terlupakan. Kemudian manfaat pengorganisasian yang baik ini apa aja? Yang pertama ada membantu menerima pesan, memahami suatu pesan, kemudian membantu penerima pesan menerima suatu pesan gitu. Kemudian menghemat waktu dan mempermudah pengerjaan komunikator. Nah, kemudian ini ada pengorganisasian pesan-pesan bisnis melalui outline. Jadi apa aja sih? Ada 2 cara mengorganisasikan pesan-pesan bisnis melalui outline. Ini ada 2 tahap. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Dengan yang pertama menentukan ide pokoknya dulu, kemudian menentukan poin pendukungnya apa aja, bukti-bukti, kemudian memberikan ilustrasi dengan bukti-bukti. Kemudian menentukan urutan dengan rencana organisasional. Menentukan urutan dengan rencana organisasional ini ada 2, dengan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung ini bisa dilakukan dengan di awal kita langsung menunjukkan atau menyampaikan ide atau gagasan pokok yang ingin kita sampaikan. Kemudian baru dilanjutkan dengan bukti-bukti yang mendukung pesan kita tersebut gitu, dan diakhiri dengan penutup. Nah, kalau pendekatan tidak langsung ini kebalikannya. Jadi yang pertama bukti-bukti atau bukti-bukti pendukungnya terlebih dahulu, kemudian baru ide pokok yang ingin kita sampaikan itu apa, inti pesan yang ingin kita sampaikan itu apa. Kemudian perorganisasian ide atau gagasan ini juga bisa berdasarkan dari waktu, kemudian klasifikasi atau pengelompokannya, kemudian tingkatan pentingnya, kemudian sebab dan akibat, perbandingan dan kontras atau perbedaan, dan juga masalah dan solusi. Nah, kemudian masuk ke revisi pesan-pesan bisnis. Dalam merevisi pesan-pesan bisnis itu apa aja sih yang bisa kita lakukan? Itu yang pertama, kita bisa mengedit isi dan pengorganisasiannya. Misalnya isinya yang kita sampaikan apakah sudah tepat, ataukah sudah benar, apakah bertele-tele, ataukah sudah jelas gitu. Kemudian kita juga harus mengedit gaya atau style penulisan. Misalnya kita harus menggunakan format penulisannya yang juga gampang dibaca oleh audiens gitu. Dan yang kerapihan juga dinilai, kerapihan dan kebersihan juga ini penting. Kemudian mengedit format penulisannya apakah sudah benar atau belum, itu kita juga harus dilihat lagi dalam merevisi pesan-pesan bisnis. Kemudian bagaimana sih kita memilih kata-kata yang tepat? Yang pertama, kita bisa memilih atau menggunakan kata-kata yang sudah familiar gitu. Jadi orang juga lebih mudah dalam menerima pesan yang kita sampaikan. Kemudian memilih kata-kata yang singkat. Kata-kata yang singkat ini maksudnya kata-kata yang tidak bertele-tele. Apabila kita menyampaikan pesan secara bertele-tele itu kan akan membuat bingung audiens yang mendengarkan juga. Jadi kita harus memilih kata-kata yang singkat tapi mudah juga dipahami, dan pesan yang kita sampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik gitu. Kemudian kita bisa memilih kata-kata yang bermakna tunggal. Jangan karena kan audiens kita kan bisa orang-orang yang berasal dari daerah lain misalnya, dan itu kadangkala apabila kita memakai kata-kata yang bermakna ganda itu bisa membuat salah persepsi dari orang yang menerima pesan tersebut gitu. Jadi kita lebih baik memilih kata-kata yang bermakna tunggal.
Kemudian kita juga harus bagaimana sih membuat kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu adalah bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Gimana sih kalau kalimat itu harus efektif? Nah, kalimat yang efektif itu harus sesuai dengan kaidah bahasa, paling tidak memiliki unsur subjek dan predikat, singkat atau tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, kemudian enak dibaca dan juga sopan gitu. Nah, itu untuk materi di pertemuan keempat kita. Nanti apabila ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, bisa lewat LMS atau juga di Google Classroom bisa. Nah, dan juga saya juga mau mengingatkan kalau di minggu ini kita akan ada kuisnya pilihan ganda, cuma 5 soal aja gitu. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut di LMS ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.